Halo semuanya, baiklah channel YouTube saya kali ini akan membahas materi berkaitan dengan limit mendekati tak hingga, di mana materi ini diajarkan di kelas 12 MIPA untuk mata pelajaran Matematika Peminatan. Silakan menyimak penjelasan saya melalui slide-slide yang ada pada PowerPoint berikut ini. Baik, kita akan masuk ke limit fungsi rasional pecahan berbentuk limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga. Oke, di sini ada sifat yang pertama, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Nah, kita akan membahas contoh agar lebih mudah memahaminya. Baik, di sini ada contoh, tentukan limit x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 8 dibagi 4 dikurang 7x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus menentukan pangkat tertinggi dari limit ini. Nah, jadi kalian lihat pangkat tertingginya berapa. Oke, jadi pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Nah, jadi x pangkat 3 itulah nanti yang akan menjadi pembagi untuk bagian dari pembilang maupun bagian dari penyebutnya. Sehingga nanti berubah menjadi x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 8 dibagi x pangkat 3 per 4 dibagi x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Nah, lalu kita tinggal menghitung. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa jika nanti pangkat di bagian penyebutnya itu lebih besar daripada pangkat di pembilangnya, kalian bisa langsung mengalihkan dengan 0. Misalnya seperti ini. Untuk x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu karena pangkatnya sama baik di pembilang dan penyebut, maka hasilnya adalah 1 x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kan sama dengan 1. Kemudian dikurang 5x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Nah, ini pangkat pada pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, otomatis koefisiennya bisa langsung kalian kalikan dengan 0, menjadi 5 dikali 0. Nah, begitu juga 8 dibagi x pangkat 3. 8 langsung dikalikan dengan 0, dibagi, ini juga 4 dibagi x pangkat 3, pangkat pada penyebutnya lebih besar daripada pembilang, jadi langsung dikalikan dengan 0. Begitu juga dengan 7 langsung dikalikan dengan 0, dan kemudian ini 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu karena pangkatnya sama, jadi kalian langsung bisa menuliskan koefisiennya saja, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 0 dikurang 0 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 2. Nah, jadi kalian bisa langsung kembali ke sifat. Di sini sifatnya sudah jelas mengatakan bahwa untuk pembilangnya itu adalah koefisien pangkat tertinggi dari fx. Nah, di sini kalian bisa lihat berapa koefisien pangkat tertinggi dari fx, yaitu x pangkat 3 ya, itu yang tertinggi. Jadi koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Nah, kemudian dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Nah, untuk gx-nya di sini pada bagian penyebut. Untuk pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 dengan koefisiennya adalah negatif 2, sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 2. Sifat yang kedua, di sini sifatnya adalah jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif, maka limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga hasilnya sama dengan tak hingga. Kita bahas contoh. Nah, di sini contohnya adalah limit 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 dibagi 7x dikurang 16 untuk x mendekati tak hingga. Caranya sama.
Kalian lihat berapa pangkat tertinggi pada soal limit ini. Nah, di sini sudah diketahui bahwa pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Jadi semua angka yang ada di pembilang dan penyebut kalian langsung bagi dengan X pangkat 2. Sehingga menjadi 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 5X dibagi X pangkat 2 ditambah 8 dibagi X pangkat 2 per 7X dibagi X pangkat 2 dikurang 16 dibagi X pangkat 2. Nah, kemudian kita tinggal mengoperasikan. Kalau yang pangkatnya sama, otomatis nanti langsung bisa kita selesaikan seperti 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. X pangkat 2-nya langsung hilang, jadi tinggal koefisiennya yaitu 2 ditambah. Nah, kemudian ketika pangkat di penyebutnya lebih besar daripada pangkat di pembilangnya, kalian bisa langsung mengalihkan koefisien variabelnya dengan 0 ya, menjadi 5 dikali 0 ditambah ini juga 8 dikali 0 per, kemudian ini juga 7 dikali 0 dikurang 16 dikali 0. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0. 2 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Karena bilangan apapun ketika dia dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, kita lihat di sifat itu adalah jika derajat fx-nya lebih besar daripada derajat gx. Nah, kita lihat di sini, derajat fx lebih besar daripada derajat gx. Fx-nya adalah derajatnya 2 dan gx 1 ya. Dan koefisien pangkat tertinggi fx-nya bernilai positif. Nah, yang tertinggi tadi kan adalah x pangkat 2, koefisiennya bernilai positif, maka hasilnya pasti tak terhingga. Maka contoh soal ini sesuai dengan sifat yang sudah ada. Oke. Sifat yang ketiga, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai negatif, maka limit fx dibagi gx sama dengan negatif tak hingga. Nah, sifat ini sama dengan sifat sebelumnya. Bedanya hanya ketika nanti pangkat tertinggi fx-nya bernilai negatif, maka kita tinggal menambahkan negatif juga pada hasilnya menjadi negatif tak hingga. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini soalnya adalah tentukan limit 5x kuadrat dikurang 7x pangkat 3 dibagi 3x pangkat 2 dikurang 5x. Nah, caranya juga sama. Kita lihat berapa pangkat tertinggi pada limit ini. Oke, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi setiap pembilang dan penyebut langsung kita bagi dengan x pangkat 3 menjadi 5x kuadrat per 5x kuadrat dibagi x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 per 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikurang 5x dibagi x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita lihat nanti yang pangkatnya sama bisa dioperasikan, kemudian yang pangkat pada penyebutnya lebih besar dibandingin pangkat pada pembilangnya bisa langsung kalian kalikan dengan 0. Seperti ini, 5x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Nah, penyebutnya lebih besar kan pangkatnya daripada pangkat yang ada pada pembilang, sehingga kalian bisa langsung mengalihkan koefisiennya dengan 0, menjadi 5 dikali 0. Nah, kemudian 7x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Pangkatnya sama, kemudian sama-sama ada variabel, jadi kalian bisa langsung menuliskan koefisiennya itu negatif 7. Dibagi, ini juga bisa langsung kalian kalikan dengan 0, 3 dikali 0 dikurang 5 dikali 0. Sehingga 5 dikali 0 dikurang 7 sama dengan negatif 7, kemudian per 0 dikurang 0. Sehingga hasilnya adalah negatif tak terhingga. Jadi terbukti bahwa jika nanti derajat fx itu lebih besar daripada derajat gx. Oke, ini kan x pangkat 3 lebih besar daripada x pangkat 2. Dan koefisien pangkat tertinggi fx-nya, koefisien pangkat tertingginya kan negatif 7 ya, karena kan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, koefisiennya adalah negatif 7, dan dia bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif tak terhingga. Jadi contoh ini terbukti menyesuaikan sifat yang ada. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, jika derajat fx kurang dari derajat, oke di sini saya kurang menuliskan gx ya. Jadi jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, contohnya sudah ada di sini.
Tentukan limit 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 dibagi x pangkat 3 ditambah 7x untuk x mendekati tak hingga. Caranya sama, kalian pilih pangkat tertinggi yang ada pada limit ini. Berapa pangkat tertingginya? Oke, pangkat x pangkat 3. Nah, jadi setiap pembilang dan penyebut langsung masing-masing dibagi dengan x pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 per 1 ditambah 7 dikali 0. Ingat, jika pangkat penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, kalian langsung bisa mengalihkan dengan 0. Nah, jika pangkatnya sama, kalian bisa operasikan secara matematis. Sehingga didapat nilainya adalah 0 per 1. Hasil dari 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, jadi benar jika fx-nya kurang dari gx. Ini kan fx-nya pangkatnya tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian gx-nya adalah pangkat 3. Otomatis lebih besar gx daripada fx. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, otomatis jawabannya harus 0. Kita lanjut ke limit fungsi irasional yang berbentuk limit akar fx dikurang akar gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, jadi kita masuk ke limit yang berbicara mengenai akar. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan limit akar x kuadrat ditambah x dikurang 6 ditambah akar x kuadrat dikurang 3x dikurang 28 untuk limit x mendekati tak hingga. Nah, jadi kalau sudah berbicara akar, kalian pasti akan langsung paham caranya dengan cara mengalihkan sekawan. Oke. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, di sini kita kalikan sekawan, kita tinggal mengubah tanda pengoperasiannya yang awalnya positif, kita rubah menjadi negatif. Nah, itu yang disebut kali sekawan ya. Nah, kemudian kita operasikan. Akar x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikalikan akar x kuadrat ditambah x dikurang 6, hasilnya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 6. Jadi akarnya otomatis langsung hilang. Begitu juga dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 28 dikalikan dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 28. Hasilnya juga sama, tinggal akarnya yang hilang. Dengan tanda pengoperasiannya adalah penjumlahan. Ketika bertemu dengan pengurangan atau negatif, maka yang menang adalah negatifnya. Kemudian penyebutnya tetap kalian tuliskan ini. Akar x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikurang akar x kuadrat dikurang 3x dikurang 28. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai yang bisa dioperasikan. Nah, yang mana kira-kira? Kita mulai dari x kuadrat dan x kuadrat. Nah, di sini lihat ada tanda negatif, otomatis nanti tanda negatif ini masing-masing kalikan ke dalam kurung. Nah, jadi yang bisa langsung hilang, otomatis hilang itu adalah x kuadrat dikurang dengan x kuadrat. Habis ya. Nah, selanjutnya mana lagi yang bisa dioperasikan? Oke, lihat. X dikurang dengan X dikurang negatif 3X, sehingga hasilnya adalah positif 4X, kemudian negatif 6 dikurang negatif 28, hasilnya adalah positif 22. Nah, dengan penyebutnya tetap sama, jadi tinggal langsung turunkan penyebutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama, kita lihat untuk pangkat tertingginya itu nanti yang akan kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebut. Kita mulai dari pembilang dulu. Untuk pangkat tertingginya adalah X, sehingga masing-masing angka pada pembilang dan pada angka pada pembilang kita bagi dengan X. Nah, kemudian X ini ketika kita akarkan, dia akan menjadi X kuadrat ya. Nah, maka untuk penyebutnya masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat, X dibagi X kuadrat, dan seterusnya. Sehingga cara penyelesaiannya pun sama. Jika nanti pangkat pada penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka kalian bisa otomatis kalikan langsung dengan 0. Nah, seperti ini 4X dibagi X, itu X dan X bisa langsung habis, sehingga tinggal 4. Kemudian 22 dibagi X, pangkat tertingginya itu adalah penyebut ya, otomatis bisa langsung kalikan 0. Begitu juga dengan ini, X kuadrat dibagi X kuadrat 1 ditambah, ini langsung 0 saja. Kemudian dikurang 6 dibagi X kuadrat, bisa langsung dikalikan 0. Selanjutnya X kuadrat dibagi X kuadrat itu adalah 1.
kemudian 3x dibagi x kuadrat, 3 dikali 0 dikurang 28 dibagi x kuadrat sama dengan 28 dikali 0. Oke, langsung kita hitung. Ini 4 per akar 1 ditambah akar 1, sehingga hasilnya sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Selain itu, untuk menyelesaikan limit ketakhinggaan yang berkaitan dengan akar, ini ada rumus yang disebut rumus praktis. Nah, di mana rumus praktis ini bisa digunakan jika bentuk limitnya seperti dua bentuk limit yang ada pada PowerPoint ini ya. Limit yang pertama itu jika limit akar AX ditambah B dikurang akar PX ditambah Q untuk X mendekati tak hingga. Nah, jika A-nya lebih dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian jika A-nya sama dengan P, maka hasilnya pasti 0. Dan jika A-nya kurang dari P, maka hasilnya pasti negatif tak hingga. Nah, itu khusus untuk limit yang bentuknya seperti ini. Ya, jika nanti kalian menemukan suatu soal yang berkaitan dengan bentuk ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua itu adalah jika limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tak hingga, maka hasilnya jika A-nya lebih besar dari P akan mendapatkan nilai tak hingga. Jika A-nya kurang dari P mendapatkan nilai negatif tak hingga, dan jika A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Nah, jadi nanti tergantung di soal dia mengikuti bentuk yang mana. Ya, bisa bentuk yang pertama ataupun bisa bentuk yang kedua. Itu nanti menyesuaikan soal saja. Contoh, ini salah satu contoh. Contoh ini mengikuti sifat yang pertama. Nah, karena apa? Karena A-nya lebih besar daripada B-nya ya. Oke, kita selesaikan dengan cara biasa dulu. Jadi cara biasanya sama dengan cara mengalihkan sekawan. Jadi yang awalnya tanda pengoperasiannya kurang, kalian kalikan sekawan, tanda pengoperasian berubah menjadi tanda tambah. Nah, kemudian kalikan akar dengan akar, nanti ketemu akarnya langsung otomatis hilang, sehingga menjadi 3x ditambah 2 dikurang x dikurang 5. Akar 3x ditambah 2 ditambah akar x dikurang 5. Jadi untuk penyebutnya tetap. Lalu kita operasikan yang bisa dioperasikan, 3x dikurang x itu hasilnya 2x, kemudian 2 dikurang negatif 5 hasilnya adalah 7. Untuk penyebut tetap sama, bisa langsung diturunkan. Nah, kemudian ini kalian bisa langsung lihat untuk pangkat tertingginya pada pembilang itu adalah x. Nah, jadi kalian untuk pembilang masing-masing angkanya langsung dibagi dengan x. Kemudian untuk penyebut x ketika dimasukkan ke akar dia langsung berubah menjadi x kuadrat. Ya, sehingga untuk penyebut masing-masing dibagi dengan x kuadrat. Sehingga hasilnya 2x per x itu sama dengan 2 ditambah 7 per x itu sama dengan 7 dikali 0 dibagi 3x per x kuadrat itu sama dengan 3 dikali 0. Kemudian 2 per x kuadrat itu 2 dikali 0 ditambah x per x kuadrat itu sama dengan 0 dikurang 5 dibagi x kuadrat itu adalah sama dengan 5 dikali 0. Sehingga ini semua hasilnya adalah 0, jadi tinggal 2 per 0. Jadi ingat 2 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Jadi apapun angka yang dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak hingga. Jadi dia mengikuti sifat yang pertama ketika A-nya lebih besar dari B-nya. Karena 3 lebih besar daripada 1, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya, mengenai materi ini semoga bisa dipahami. Terima kasih.